Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Lita. Sebelumnya terima kasih untuk teman-teman panitia ya dari Dirin School, terus kemudian dari Ecostar dan juga mitra-mitra dari acara ini ya. Perkenalkan, nama aku Lita. Tadi udah dikenalkan sama Salman ya. Terima kasih juga Salman intronya. Jadi kurang lebih nanti aku akan sharing selama, semoga teman-teman nggak bosen ya, kurang lebih 1,5 jam ke depan lah gitu. Nah di sini nanti kita akan berbicara terkait terutama waste management, pengelolaan sampah, terus apa hubungannya dengan circular economy, terus apa yang bisa kita lakukan sebagai anak muda untuk menyelesaikan permasalahan lingkungan terutama sampah sama-sama kayak gitu. Nah, sebelumnya terima kasih juga teman-teman yang udah hadir menyempatkan waktu di sesi sore ini ya. Nah, ini aku langsung share screen aja ya. Sebentar, aku di sini akan sedikit intro. Jadi ada beberapa video yang akan aku share. Jadi kita setengah presentasi, setengah nonton video. Jadi harapannya teman-teman nggak bosen ya. Ini aku share videonya dulu. Oke, teman-teman terima kasih banyak udah menonton ya. Jadi tadi sedikit intro saya. Jadi itu video iseng-iseng aja bikin. Jadi untuk kesibukan aku kesehariannya, aku bekerja di Thailand sebagai remote worker, pekerja remote. Jadi aku bekerja di sebuah perusahaan spirulina. Selain bekerja di Thailand, aku juga membangun suatu unit bisnis sosial ya, bilangnya namanya Waste Solution Hub. Waste Solution Hub itu nanti aku akan jelasin lebih detail lagi di slide berikutnya. Dan sejak tahun 2014 dapat dana hibah banyak kurang lebih $10.000 dan akhirnya membuat suatu movement yang bernama ASEAN Reusable Supply Campaign sampai sekarang, dan sekarang lebih ke aku free semuanya di Waste Solution Hub. Dan alhamdulillah juga sekarang kesibukannya mendapat amanah dari Rumah Milenial untuk menjadi ketua bidang lingkungan hidup seperti itu. Kalau ditanya perjalanan tadi sebenarnya di video udah sedikit terwakili, jadi cukup lama ya bergerak di bidang lingkungan ini untuk international experiences. Dan kalau ditanya sejak tahun 2011 bergabung di bidang lingkungan dan mulai bergerak gitu. Sejak tahun 2011 aku udah mulai gabung di namanya Youth for Climate Change Indonesia, sebuah komunitas yang fokus di perubahan iklim. Kemudian 2013 bergabung di Halogen Community dan alhamdulillah 2015 mendapat amanah menjadi presiden memimpin di 18 kota seluruh Indonesia. Terus 2015 yang tadi sempat aku ceritain, karena mendapat dana hibah dari pemerintah Amerika Serikat, akhirnya membuat suatu movement yang bernama ASEAN Reusable Supply Campaign.
Itu sebenarnya grants-nya cuma 1 tahun aja, cuma aku lanjutin, alhamdulillah sampai sekarang, dan ada beberapa produk yang kita hasilkan, mulai dari tote bag, terus board game, ada namanya Sahabat Alam atau Salam Board Game. Sejak 2017 fokus di prototyping, terus 2018 kita udah fokus di apa, kayak share market gitu, market repositions. Terus kemudian tahun lalu alhamdulillah dapat dana hibah juga untuk produksi massal agar bisa di-deliver di seluruh komunitas. Cuma kendala COVID-19 akhirnya kita hold dulu. Terus tahun 2019 awal bangun sama teman-teman alumni perikanan. Jadi dulu saya di IPB, Institut Pertanian Bogor, jurusan Perikanan dan Ilmu Kelautan, membuat suatu organisasi namanya Maritim Muda, dan di 2019 juga saya dapat amanah jadi ketua bidang lingkungan hidup, dan sampai sekarang mulai menggerakkan sebuah platform yang bernama Waste Solution Hub. Nah, di sini kita akan cerita banyak tentang waste management and circular economy gitu. Jadi sejauh mana sih sebenarnya waste management, terus sejauh mana sih sebenarnya circular economy, dan juga sejauh mana kita sebagai anak muda bisa melakukan sesuatu dampak yang besar kayak gitu terhadap at least lingkungan sekitar ataupun di Indonesia itu sendiri gitu. Dan mungkin aku disclaimer di awal bahwa backgroundku bukan environmental issues, backgroundku bukan teknik lingkungan, jadi materi yang aku sampaikan ini based on my experience ya, sesuai selama pengalamanku selama ini bergerak di bidang lingkungan gitu. Jadi misal nanti kalau misal teman-teman di sini ada yang lebih expert, silahkan kita bisa diskusi bareng-bareng kayak gitu. Nah, kita start dulu sama why gitu. Pasti tadi teman-teman lihat banyak banget yang dilakuin sejak tahun 2011. Kenapa gitu? Start with why. Nah, ini berawal dari jumlah penduduk Indonesia kurang lebih 2019 ada 267 juta populasi kayak gitu, dan kebanyakan memang kalau ditanya tentang lingkungan mereka not really aware kayak gitu. Nah, ini ada beberapa fakta gitu tentang sampah. Per tahunnya itu Indonesia sendiri bisa memproduksi 64 juta ton sampah. Aku nggak bisa bayangin tuh 64 juta ton itu seberapa gede. Cuma kalau kita dibandingin sama Menara Eiffel itu bisa sampai 6.400. Bentar teman-teman. Nah, jadi tadi aku cerita bahwa kurang lebih ada 64 juta ton sampah per tahun. Kalau misal dibandingin sama Menara Eiffel, ada sekitar 6.400 Menara Eiffel. Cuma itu Menara Eiffel-nya sampah, jadi bukan Menara Eiffel yang cantik di Paris. Dan Indonesia juga penyumbang sampah terbesar nomor 2 di lautan ya, sampah plastik terbesar nomor 2 di lautan itu sejak tahun 2015, itu penelitian dari Jena Jambek, sampai sekarang kita masih nomor 2 terus kan. Kita harus merasa bahwa ini kita harus memberikan solusi kayak gitu. Nah, selain itu juga fakta lainnya bahwa penduduk Indonesia ada riset untuk mengatakan bahwa kurang lebih setengah kilo sampah per harinya diproduksi. Dari total tadi penduduk Indonesia ada 260 juta jiwa kayak gitu. Nah, ini karena aku lama tinggal di Jakarta dan memang Waste Hub sendiri operasionalnya di Jakarta ya. Jadi ini beberapa fakta tentang Jakarta. Kurang lebih ada 10,5 juta orang gitu, dan kurang lebih memproduksi 7.800 ton sampah per harinya gitu. Dan kebanyakan itu 7.400 semua berakhir di TPA, dan untuk the whole Indonesia sendiri ada sekitar 1.000 bank sampah, dan dari 1.000 bank sampah itu nggak semuanya ini ya aktif. Jadi ada beberapa yang memang nggak aktif kayak gitu. Nah, selain itu juga ini juga beberapa fakta karena dari Waste Hub dan juga beberapa pengalaman saya fokus di marginal or grassroots level gitu. Jadi orang-orang marginal dan grassroots kita fokusnya di pemulung, dan ini beberapa fakta yang mungkin teman-teman bisa tahu ya. Kalau ini case-nya di Jakarta teman-teman, jadi mungkin sangat berbeda dengan kondisi teman-teman di daerah. Nah, di sini mereka hidup di kurang lebih 300 sampai 500 meter persegi dengan jumlah 200 orang gitu. Jadi dengan gede 300 sampai 500 meter persegi
ada 200 orang di situ gitu. Itu cukup sangat sempit ya. Jadi memang kalau pemulung itu mereka tinggalnya di lapak, lahannya ilegal dan sering banget digusur. Kayak ini case juga di West Hub itu sendiri. Bentar. Bentar ya teman-teman, agak banyak distraction, moga harap maklum. Jadi tadi aku bilang dalam member di lapak itu per rumah itu bisa sampai 4 sampai 8 orang gitu di dalam satu rumah. Dan kebanyakan memang kalau teman-teman lihat di foto ini ya kayak gini rumahnya gitu. Ya rumah semi permanen ya karena ini lahannya ilegal gitu, dan ini case banget sih di kita yang empower pemulung kayak gitu. Dan selain itu juga pendidikan mereka kebanyakan itu lulusan SD, terus nggak punya KTP, nggak punya KK, jadi kalau mau sekolah lebih lanjut ya nggak bisa gitu. Dengan pendapatan per hari Rp50.000 dari kerja jam 5 sampai jam habis maghrib. Kalau dihitung per bulan ya tinggal aja 50.000 kali 30 berarti ya 1 jutaan lah untuk salary atau pendapatannya. Nah, kebanyakan mereka juga punya pekerjaan sampingan mulai dari porter, terus kemudian pengemis juga, terus kemudian juga pekerja rumahan seperti itu untuk terus bekerja dan untuk terus hidup. Nah, ini beberapa fakta lain dan ini dari West Hub sendiri yang kita dapat. Jadi karena West Hub itu kita mengelola sampah event ya. Jadi di sampah event itu kurang lebih ada 51,4% sampah organik yang kita kelola. Itu di satu event aja ya, kita waktu itu bulan Desember mau sampah event namanya Halal Expo. Itu kurang lebih ada 51,4. Nah, selain itu di event yang lain juga menyatakan ini New Escape itu bulan Desember lalu itu organiknya 35,4%. Jadi sebenarnya kalau kita lihat dari diagram ini, kalau kita ngomongin tentang sampah itu, kalau kita udah mengelola sampah organik, sebenarnya 50% masalah sampah udah selesai gitu. Tinggal kita bisa ngelola ini semuanya nggak kayak gitu. Itu pertanyaan baru buat kita semuanya. Nah, ini juga ada beberapa fakta-fakta lain yang tadi aku sebutkan. Kalau tadi kan aku cerita lebih banyak the whole problem about waste ya, the whole masalah tentang sampah, dan itu lebih besar kayak gitu. Nah, di sini aku juga akan menceritakan lebih lanjut tentang sampah-sampah unik, maksudnya sampah organiknya seperti apa, terus kemudian sampah plastiknya seperti apa. Nah, ini lucunya bahwa Indonesia juga tadi penyumbang sampah terbesar nomor 2 di lautan, sampah plastik. Indonesia juga nomor 2 negara penyumbang sampah food waste atau sampah makanan atau sampah organik, nomor 2 setelah Saudi Arabia kayak gitu. Tapi memang kalau dibilang benar banget sih, waktu itu aku juga pernah ke Saudi Arabia, kayak many food waste yang mereka berikan terutama di bulan Ramadan kayak gitu. Selain itu, ini aku juga mau setel video ya teman-teman. Ini tentang sampah, fakta sampah plastik. Jadi teman-teman harapannya di sini juga bisa tersedikit educate bahwa sebenarnya kalau kita ngomongin plastik itu sangat kompleks banget ya. Jadi enjoy. This is the story of 3 plastic bottles, empty and discarded. Their journeys are about to diverge, with outcomes that impact nothing less than the fate of the planet. But they weren't always this way. To understand where these bottles end up, we must first explore their origins. The heroes of our story were conceived in this oil refinery. The plastic in their bodies was formed by chemically bonding oil and gas molecules together to make monomers. In turn, these monomers were bonded into long polymer chains to make plastic, in the form of millions of pellets. Those were melted at manufacturing plants and reformed in molds to create the resilient material that makes up the triplets' bodies. Machines filled the bottles with sweet, bubbly liquid, and they were then wrapped, shipped, bought, opened, consumed, and unceremoniously discarded. And now here they lie, poised at the edge of the unknown. Bottle 1, like hundreds of millions of tons of his plastic brethren, ends up in a landfill.
This huge dump expands each day as more trash comes in and continues to take up space. As plastics sit there being compressed amongst layers of other junk, rainwater flows through the waste and absorbs the water-soluble compounds it contains, and some of those are highly toxic. Together, they create a harmful stew called leachate, which can move into groundwater, soil, and streams, poisoning ecosystems and harming wildlife. It can take bottle 1 an agonizing 1,000 years to decompose. Bottle 2's journey is stranger, but unfortunately no happier. He floats on a trickle that reaches a stream that flows into a river, and a river that reaches the ocean. After months lost at sea, he's slowly drawn into a massive vortex where trash accumulates, a place known as the Great Pacific Garbage Patch. Here, the ocean's currents have trapped millions of pieces of plastic debris. This is one of 5 plastic-filled gyres in the world's seas, places where the pollutants turn the water into a cloudy plastic soup. Some animals, like seabirds, get entangled in the mess. They and others mistake the brightly colored plastic bits for food. Plastic makes them feel full when they're not, so they starve to death and pass the toxins from the plastic up the food chain. For example, it's eaten by lanternfish. The lanternfish are eaten by squid. The squid are eaten by tuna, and the tuna are eaten by us. And most plastics don't biodegrade, which means they're destined to break down into smaller and smaller pieces called microplastics, which might rotate in the sea eternally. But Bottle 3 is spared the cruel purgatories of his brothers. A truck brings him to a plant where he and his companions are squeezed flat and compressed into a block. Okay, this sounds pretty bad too, but hang in there, it gets better. The blocks are shredded into tiny pieces, which are washed and melted so they become the raw materials that can be used again. As if by magic, Bottle 3 is now ready to be reborn as something completely new. For this bit of plastic with such humble origins, suddenly, the sky is the limit. Nah, itu gambarannya teman-teman yang sedang kita hadapi, terutama plastik. Jadi kalau tadi di video itu menceritakan bahwa memang plastik itu berawal dari minyak bumi, terus kemudian minyak bumi diambil, terus kemudian diproses sedemikian rupa akhirnya jadi biji plastik. Biji plastik dijadikan yang paling gampang memang botol plastik, dan the question is, habis itu jadilah seperti ini yang gambar aku liatin. Jadi ini sebenarnya beberapa fakta juga selama Ramadan ini banyak banget online food delivery ya. Jadi mulai dari kalau teman-teman lihat nih ada dari gambar 1 styrofoam, terus gambar 2 plastik kerupuk ya, terus kemudian 3 juga styrofoam, terus kemudian nomor 4 plastik juga ini nggak kelihatan, ini ada plastik putih, terus nomor 5 styrofoam, 6 plastik, 7 plastik, 8 styrofoam, 9 plastik gitu. Jadi kayak super complicated ya, kita sebenarnya hidup nggak bisa terpisahkan dengan plastik. Dan tadi kalau teman-teman lihat semuanya end di landfill. Nah, maksudnya end di landfill nanti aku juga akan cerita bahwa itu proses namanya linear economy gitu. Nah, sebenarnya kalau ngomongin tentang plastik sangat complicated ya, tadi di video juga menceritakan bahwa mereka decompose atau mengurai itu kurang lebih 100 tahun, padahal kita hidup manusia juga nggak sampai 100 tahun gitu. Maksimal mungkin sekitar normally 50 sampai 60 tahun aja gitu. Nah, dari satu plastik yang kita pakai nanti akhirnya di mana kan itu jadi semacam dosa jariah gitu ya. Jadi kayak kita harus berpikir lebih lanjut kalau mau menggunakan plastik, dan efeknya nggak hanya di kita tapi juga hewan yang tadi teman-teman lihat, hewan-hewan laut, terus kemudian belum lagi di tanah yang merusak kualitas tanah, terus belum lagi udara kalau dibakar, belum lagi terus kemudian mencemari yang lainnya. Terus ada bisa jadi mikroplastik juga. Jadi ya mungkin kita makan juga, karena ini ada banyak riset dari teman saya. Kebetulan kan aku tadi bilang aku perikanan ya. Jadi teman-temanku perikanan banyak riset, kan kita dulu bedah ikan gitu ya. Nah, risetnya kalau biasanya kita bedah dalam usus ikan itu
ya makanan plankton atau zooplankton, tapi mungkin dengan adanya mikroplastik ini ada banyak teman-temanku yang ngelakuin penelitian dan profesor juga di dalam itu ada mikroplastiknya gitu. Jadi a little bit super complicated. Nah, ini juga beberapa fakta ya tadi tentang makanan, dan ini juga fakta unik bahwa selama Ramadan ini tuh sampah makanan itu bisa naik 10-15%. Ini dilansir dari Malay Meal. Tapi alhamdulillah selama COVID-19 ini kelihatannya sangat berkurang ya, karena orang-orang pada stay at home kayak gitu. Nah, kemudian ini juga yang kita hadapi bersama, orang Indonesia kan sukanya yang manis-manis ya. Nah, kalau lihat di sini takjil-takjil atau snacks atau meals, ini semuanya di wrap sama plastik gitu. Kayak ngelihatnya aja sangat complicated sekali gitu. Apalagi memang aku aktif di bidang lingkungan udah sejak lama, jadi kayak sangat susah untuk ngerem itu semuanya gitu. Terus ini juga beberapa fakta selama COVID-19, alhamdulillahnya sebagai, kalau ditanya sebagai bumi pasti senang ya, karena air quality-nya sangat sangat bagus sekarang gitu, karena social distancing or physical distancing, jadi kualitas airnya semakin, kualitas udaranya semakin membaik kayak gitu. Karena COVID-19 orang-orang nggak boleh keluar, PSBB dan sebagainya. Nah, ini juga fakta yang menarik di Indonesia bahwa di Jakarta itu kualitas airnya, kualitas suhunya atau kualitas udaranya itu lebih baik 28 tahun seperti yang lalu gitu. 28 tahun yang lalu tuh sama gitu. Itu sangat menarik sih. Ini kalau kamu teman-teman bisa lihat di sebelah kanan itu kondisi kualitas air di Jakarta, kualitas udara di Jakarta sejak dulu, terus dan ini kualitas udara yang sekarang kayak gitu. Ini yang dulu masih during before COVID-19, terus kalau ini selama pandemi gitu. Jadi jernih, dan teman-teman aku bilang yang stay di Jakarta juga memang lebih banyak lihat awan sekarang kayak gitu. Jadi ya ada baiknya juga sih sebenarnya dengan adanya COVID-19 ini. Nah, terus ternyata juga untuk karbon sendiri mengurangi emisi karbon nih, karena kan teman-teman lihat bahwa penerbangan juga semakin berkurang, semua produksi yang membutuhkan karbon juga berkurang, dan harga minyak semakin turun banget gitu. Jadi emisi karbon juga berkurang sebenarnya gitu, dan ini kayak hal yang sangat unik kayak gitu. Nah, ini juga menariknya dari Jakarta itu sendiri. Tadi aku bilang jumlah sampah di Jakarta kan 7.800-an ya per hari. Dengan adanya COVID-19 itu bisa berkurang drastis, ini sampai 40% ini dari Jakarta Pos kayak gitu. Ini bisa berkurang sampai 620 ton per hari. Jadi ya yang diangkut cuma kurang lebih 7.000-an ton per harinya gitu. Jadi sangat 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 seru sih gitu, dan bersyukur karena kan semuanya ditutup ya, public area, terus kemudian juga mall, terus yang biasanya pusat keramaian ditutup semuanya. Nah, ini juga ada fakta menarik tentang waste pickers atau pemulung. Jadi tadi aku bilang bahwa selama PSBB sampah berkurang, tapi di lain itu ada yang mengalami dampak yang cukup signifikan, yaitu pemulung atau informal workers, atau mungkin memang pekerja harian kayak gitu. Jadi ini case-nya dari Break Free from Plastic ini di India, menceritakan bahwa mereka itu bingung makan gitu. Dan ini sebenarnya nggak hanya di India doang, tapi di pemulung kami juga di We Solution Hub, kita juga ngerasain sih teman-teman. Penurunan pendapatan mereka itu berkurang drastis sampai 70%, dan case-nya sekarang banyak pemulung binaan kami yang mulung akhirnya gitu, dan kita sangat sedih. Nah, makanya kita kan dari tim pribadi dari WhatsApp kan nggak mau ngasih uang ke mereka karena hidup mereka complicated, banyak hutang gitu, banyak, kalau bahasa Jawanya itu bang titil gitu. Jadi memang apa ya, kalau bahasa Indonesianya itu bukan makelar sih, yang kalau bunganya terus naik itu namanya apa ya? Jadi lupa aku. Apa namanya, Salman? Kalau bunganya terus Kredit card. kredit, ya orang kredit gitu. Nah, makanya aku sama tim kita nggak boleh ngasih uang, mending kita ngasih makan ke mereka. Makanya kita juga nanti aku akan share beberapa yang kita udah lakukan untuk pendistribusian sembako. Nah, ini juga fakta waste pickers yang kalau tadi di India, ini di Indonesia.
Jadi total pemulung tuh di Indonesia itu around 3,7 juta teman-teman semuanya. Itu yang terdaftar ya. Itu yang terdaftar. Belum lagi yang terdaftar itu ada banyak kayak gitu. Yang nggak terdaftar tuh yang kayak nggak punya KTP, kayak warga-warga lapak kita kayak gitu. Nah, bisa dibilang mereka sangat sangat ini ya, sangat terdampak banget sih. Yang tadi aku ceritain banyak yang ngemis juga sekarang mereka karena mereka nggak boleh masuk komplek karena kan physical distancing, terus kawasan-kawasan pada sepi kayak gitu. Nah, ini juga sadly dengan semakin banyaknya kita bekerja di rumah, akhirnya kan semuanya beroperasi di rumah ya gitu. Nah, adanya kenaikan single use plastik atau kenaikan plastik itu sendiri. Nah, bentar. Sorry ya, banyak distraction kalau di rumah jadi harap sabar. Nah, lanjut. Jadi adanya peningkatan penggunaan single use plastik. Kalau tadi aku liatin di slide pertama itu yang Ramadan, jadi yang dari nomor 1 sampai 8 semuanya plastik dan memang itu yang kita lakuin ya kayak gitu. Nah, terus kemudian ada beberapa riset juga bahwa ternyata COVID-19 itu bisa bertahan di surface atau di permukaan itu bisa sampai 24 jam di paper atau kertas, di cardboard atau kardus, terus kemudian tiga hari itu di plastik gitu. Dan ini bisa berdampak banget sama pemulung kayak gitu. Nah, di selain itu juga adanya sampah ini ya, sampah medical waste atau sampah B3 atau sampah rumah sakit. Karena kan pakai APD yang sekali pakai doang. Terus kemudian juga masker kayak gitu. Jadi sorry sebentar. Sebenarnya teman-teman lagi ada masalah teknis di kameranya mungkin. Nah, jadi seperti yang oke, udah ya. Ya. Oke, lanjut. Ya, Oke. sorry. Jadi selanjutnya adalah APD tadi aku bilang bahwa APD itu cuma sekali pakai. Nah, pertanyaannya adalah kita bawa kemana nih sampah APD sama sampah plastik gitu. Jadi ya kalau tadi bilang selama COVID-19 dan selama keseharian kita before and after, mungkin after pandemic, masalah sampah tuh so complicated gitu. Ini salah satu alasan juga kenapa aku sangat tertarik untuk bergabung dan bergerak di bidang persampahan itu karena sampah itu datang tiap hari gitu kayak tadi aku bilang. Sampah datang tiap hari tapi nggak semua orang mau ngolah kayak gitu. Nah, makanya ya kita harus bertanggung jawab lah gitu. Jadi kalau bisa dibilang bisnis sampah tuh kayak bisnis makanan. Soalnya kalau bisnis makanan kan yang masuk di mulut ya. Kalau bisnis sampah kan yang keluar dari mulut kayak gitu. Nah, ini juga fakta lain tentang sampah kalian di rumah selama pandemi. Ini saya dapat informasi dari sahabat saya, Bang Hijrah. Jadi ini komposisi sampah dan kuantitas sampah before and during pandemic COVID-19 gitu. Nah, ternyata sampah organik itu mengalami pengenaikan sampai 16,7%. Nah, kemudian untuk kondisi normal itu yang kayak biasanya tuh 0,4. Nah, kalau ini selama work from home itu bisa naik sampai 37,5% gitu. Ini sampahnya dari rumah Bang Hijrah aja ya, belum lagi sampah-sampah kita semua. Dan Bang Hijrah kan orangnya emang udah care about environment ya gitu. Jadi memang udah memulai memilah sampah nah kita gitu. Mungkin kita bisa sampai peningkatan ratusan kali lipat mungkin ya. Nah, kemudian di sini aku akan sedikit cerita apa yang udah kita kerjakan sejauh ini, terutama campaign-campaign aku ya. Kalau tadi kan kita lebih ngomongin drama banget ya soal masalah-masalah sampah dan aku harapnya teman-teman semakin pusing gitu karena ya dengan semakin pusing akhirnya teman-teman semakin bergerak untuk menyelamatkan lingkungan bersama bareng-bareng aku dan juga teman-teman yang lain kayak gitu. Jadi tadi banyak cerita menyedihkan atau hal yang membuat pusing. Tujuanku emang membuat teman-teman makin pusing biar semakin bergerak bersama gitu. Nah ini uh, yang aku sama teman-teman lakuin. Harapannya teman-teman bisa mengambil hal positif. Silahkan diterapkan. We are very enjoy to collaborate and we are very enjoy to share and then to discuss kayak gitu.
Nah, ini sedikit video dari ASEAN Reusable Bike Campaign. Apa aja yang kita lakukan selama kurang lebih sejak tahun 2015 kayak gitu. Oke, kalau dari video tadi emang kebanyakan awareness ya, raise awareness, dan alhamdulillah sejak tahun 2014 dapat dana hibah, terus kita full operate 2015, kita udah mendeliver kurang lebih ada 7.549 reusable bag dengan memberikan banyak edukasi ke 10.000 orang gitu. Nah, itu dulu waktu aku masih mahasiswa ya, 2015. Terus ada something missing sebenarnya di dalam edukasi. Soalnya kita nggak, kalau dalam project management tuh nggak bisa diukur, measure-nya nggak kelihatan. Ya, yang bisa dilihat yang ini, quantity aja. Misal 7.000, 10.000 gitu, tapi itu kan quantity ya. Tapi yang paling penting kan quality orang, mengedukasi orang, kualitasnya itu seperti apa, dan memeasure itu tuh sangat susah banget. Nah, makanya kemudian aku membuat suatu inisiasi lain, board game. Jadi ini salah satu anak atau apa ya, produk dari ASEAN Reusable Bike Campaign selain tote bag. Kita bikin board game gitu. Board game-nya sama, raise awareness, cuma ini lebih ke metode yang lebih ke fun campaign gitu. Jadi teman-teman kalau misal di sini ada yang organisasi atau komunitas butuh tools untuk mengedukasi orang, bisa pakai tools ini gitu. Dan ini gambaran singkat ya tentang board game-nya itu seperti apa kayak gitu. Card that, and open this one.
gelas sekali pakai. Gelas sekali pakai termasuk penutupnya umumnya terbuat dari plastik. Karena itu sangat sulit untuk didaur ulang. Bila jenis kemasan ini terus digunakan, tentu akan menambah penumpukan sampah di dunia. Nah, itu gambaran singkatnya ya teman-teman semuanya tentang board game itu sendiri gitu. Nah, kalau board game yang tadi pakai metode augmented reality itu lebih prototyping ya, kita belum bisa the whole pakai 3D design karena kita baru bisa dibilang baru prototyping aja kayak gitu. Tapi kalau untuk board game-nya kita udah ready to product ya untuk production-nya. Jadi alhamdulillah tahun lalu 2019 di bulan November kita dapat juara pertama dari kompetisi rancang board game bareng teman-teman Filantropi Indonesia. Terus kemudian juga Associate Board Game, ada Ford Foundation, kita juara 1 dan mereka membantu kami untuk production. Jadi bagi teman-teman di sini yang nanti butuh tools di pemainan board game, silahkan, I'm very happy kayak gitu. Nah selanjutnya, aku dari tadi ngomongin edukasi gitu. Jadi kayak agak gimana gitu. Nah makanya aku ada something missing di sini, kayak kita tuh nggak boleh cuma level grassroots atau grassroots level, tapi kita harus solve problemnya tuh dari awal sampai akhir tuh jelas gitu. Makanya tahun 2018 itu idenya, 2018 akhir itu idenya, kemudian 2019 mulai execute. Nah, ini yang namanya Waste Solution Hub. Jadi kita pengen membuat suatu sistem yang terintegrasi, mulai dari responsible local waste collection, jadi misalnya ada bank sampah, ada lapak, terus kemudian ada TPS 3R dan sebagainya, dengan circular economy, dengan metode circular, jadi dari awal sampai akhir end-to-end prosesnya jelas, dan juga pendekatan teknologi gitu. Dan alhamdulillah kita udah berjalan kurang lebih sejak pertengahan 2019 sampai sekarang, jadi hampir setahun kita beroperasi gitu. Nah, yang kita lakukan adalah kita itu sebagai lembaga konsult, kita memberikan berbagai macam konsultasi untuk memberikan perspektif tentang pengelolaan sampah. Terus kita juga membuat suatu integrated waste management dengan pendekatan teknologi. Terus kita juga empower pemulung. Jadi setiap kegiatan kita pasti ada pemulung di situ. Karena tadi teman-teman aku ceritain yang tadi banget itu pemulung pendapatannya per hari 50.000 doang, dengan ikut kita bisa menaikkan 2 sampai 3 kali lipat dengan ikut kita. Terus kita juga ngasih pendekatan soft skill karena kita pengen mereka nggak lulus SD lagi tapi bisa ikut kejar sekolah paket kayak gitu. Kita juga membantu mereka dalam ini proper sanitasi yang proper. Terus karena mereka tinggal di lahan yang ilegal ya, jadi kita pengen memberikan solusi dengan paling nggak mereka tinggal di lahan yang even itu semi permanen, tapi itu lahannya dari kita yang menyediakan. Dengan kita sih kalau investor kami bilang bapak angkat gitu, bapak angkat, orang tua angkat. Nah, terus service dari kami itu apa aja? Service kami itu ada food and organic recycling, jadi kita mengolah sampah organik. Kalau tadi teman-teman lihat ada diagram yang sampah, jadi kita memang bisa dibilang untuk portofolio kita kebanyakan sekarang lebih handle sampah-sampah event di Jakarta dan Jabodetabek. Cuma selama COVID-19 ini, jadi kita hold everything online, jadi semuanya event di cancel, akhirnya kita lebih ngadain webinar. Terus kemudian kita juga plastic waste recycling, jadi kita mencoba untuk end-to-end proses plastik itu jelas. Terus kemudian sustainability consulting, kita sebagai konsultan pengelolaan sampah event dan juga konsultan apapun itu tentang pengelolaan sampah ya, karena kita pengen menyelesaikan permasalahan sampah bersama. Terus ada waste speakers intensive training, jadi pemulung yang kita bina itu bisa kita tingkatkan soft skill mereka. Nah, alhamdulillah selama kurang lebih bergerak belum ada setahun, kita udah ada 1.222 pemulung. Terus kemudian ada 23.169 orang yang kita edukasi, terus ada 60 relawan yang terlibat dan 2,4 ton sampah yang nggak masuk ke TPA. Dikit banget kalau di-compare sama tadi 7.000 something ton ya. Tapi ya paling nggak at least pelan-pelan kita bisa menyelesaikan masalah sampah itu. Nah, baru kemarin banget aku ikut hackathon tentang circular economy. Nah, di hackathon ini aku bertemu banyak orang dan kita membuat suatu inisiasi baru
sebentar teman-teman, ada lagi distraction. Sorry, ada distraction lagi. Sorry kalau sore-sore tuh pasti banyak banget distraction. Jadi mohon maklum teman-teman. Nah, jadi baru kemarin banget selesai jam 10 malam kita selesai hackathon. Jadi kita bertemu dengan berbagai macam students and also business. Dan kita membuat suatu inisiasi baru dan ini insya Allah di bawah West Hub. Jadi kemarin kita bikin Plastic Hub. Plastic Hub itu sebuah platform juga untuk mengkolek semua plastik yang ada kayak gitu. Nah ini ya masalahnya sama ya, jadi memang sampahnya banyak banget. Tadi sebenarnya aku udah banyak cerita tentang masalah sampah. Nah ini gambarannya, jadi kita membuat suatu hub atau online marketplace yang allow atau yang membantu individual dan manufacturing atau pihak produsen membuat suatu recyclable plastic product. Nah ini yang kita kembangkan untuk beberapa bulan ke depan gitu, karena kita juga banyak PR dari para panitia untuk membuat ini jadi real, karena kalau kemarin baru prototyping, nah besok lebih ke execute sampai bulan Juni. Nah ini gambarannya, jadi aku play aja kali ya. Nah ini gambarannya, jadi ada 3, ada Nurul, Budi, dan Alexander. Kalau Nurul itu sebagai customer, kalau Budi itu sebagai pemulung, kalau Alexander itu sebagai manufacturer. Nah di sini kalau diklik, kita Alexander bisa dilihat tentang perkembangan ini ya, pembelian gitu, mulai dari untungnya berapa. Terus kalau Budi, bagi yang beli produknya manufacturer, orang bisa berdonasi di Budi kayak gitu. Terus kemudian untuk Nurul sendiri sebagai customer, dia bisa membeli berbagai macam produk plastik recycling di situ, mulai dari granules atau biji-biji plastik. Terus kemudian juga barang yang udah dibeli bisa di refund juga atau mungkin di store di kita. Nah, ini kalau di refund nambah 10% dan hasil dari pembelian bisa didonate juga ke Budi atau di pemulung kayak gitu. Nah, setelah itu setelah didonate terus ya tinggal namanya marketplace ya, jadi memang harus ada penjualan dan sebagainya. Akhirnya misal udah total segini harganya, terus kemudian tinggal ternyata si Nurul atau produsennya dia bisa menyelamatkan bumi karena secara nggak langsung dia mengikuti sistem circular economy gitu. Dan ini lagi aku kembangin sama tim di Vienna kayak gitu. Nah, terus ini gambaran dari rumah milenial. Jadi memang aku banyak sekarang fokus di rumah milenial juga gitu, dan alhamdulillah kita banyak berkolaborasi juga sama West Hub gitu. Jadi saling sama-sama menguntungkan. Nah, ini beberapa partner kita kurang lebih udah berjalan setahun tadi ya, cukup banyak ya, alhamdulillah gitu, karena ya misi kita sama gitu, dan waste management is very huge problem kayak gitu. Nah, ini pertanyaan kalau aku tadi ngomongin masalah terus mungkin dari WhatsApp udah melakukan sejauh apa gitu. Nah, ini yang kita perlu kerjakan bersama teman-teman PR kita berjamaah gitu, how to start. Nah, ini harapannya kita sebagai bumi ya, the earth and us, ini us-nya hilang nggak tahu kemana, the earth and us after pandemic, kita dan bumi setelah pandemi, dan ini merupakan salah satu tagline dari WhatsApp juga. Jadi selama during COVID-19 kita bikin event yang namanya Bumi dan kita dan Bumi setelah pandemi. Nah, tadi aku ingin, ini baru ngomongin circular economy ya. Kalau ditanya di sini, aku mau bandingin apa itu linear dan itu apa itu circular. Jadi dulu dan sampai sekarang sih sebenarnya Indonesia itu masih menganut sistem linear ekonomi. Maksudnya adalah mulai dari resource atau sumber daya diserap, kemudian ada production atau produksi, kemudian jadi barang, kemudian didistribusi, dikonsumsi, dan jadi sampah, berakhir di landfill. Itu mungkin sangat relate dengan kondisi Indonesia sekarang. Nah, banyak ternyata di negara-negara maju, terutama di Eropa, udah mulai menganut di sistem circular economy. Circular economy itu apa? Jadi mulai dari production, dari produksi sampai jadi barang, kemudian sampai pendistribusian, sampai konsumsi. Nah, sebelum konsumsi, kalau di linear kan ini ya, di linear itu jadi sampah. Kalau dari consumption di sini masih bisa di reuse atau di recycle, habis itu masuk ke recycling sektor.
nanti jadi kayak tadi granul, terus biji-biji plastik, serat plastik dan sebagainya. Kalau contohnya case-nya plastik, terus kemudian bisa dikonsumsi kembali. Ini gampangnya seperti ini. Jadi nggak ada lagi yang masuk ke TPA. Nah ini agak sedikit ribet lagi. Ini ada diagram yang makin ribet. Kalau ini aku ngambil dari Ellen MacArthur Foundation. Nah di sini ini contohnya. Jadi kalau di Indonesia kan ada 2 tipe sampah ya yang biasanya kita tahu. Jadi organik dan anorganik. Jadi sampah organik dan juga anorganik. Nah, kalau sampah organik, jadi biological materials, dia itu nanti bisa jadi farming, jadi bagian dari pertanian, restorasi, biogas, terus kemudian juga anaerobic atau composting, terus kemudian juga ekstraksi. Terus nanti ada biochemical, everything about biology things. Nah, terus yang anorganik nanti bisa di recycle lagi, bisa di refurbish, terus bisa di reuse, bisa di maintenance gitu. Jadi akhirnya nanti sampah yang sisa, kalau organik kan nanti jadi kompos lagi, nanti bisa buat media tanam lagi, jadi nggak akan masuk ke TPA kalau kita mulainya dengan baik. Nah, PR-nya adalah kalau misal tidak dikelola udah paling mepet banget, udah nggak bisa diapa-apain, nanti baru di energy recovery atau pakai insinerator. Tapi ini kayak udah sangat mepet, udah nggak bisa diapa-apain lagi, sama terakhir masuk ke landfill gitu. Jadi kalau misal dari 100% sampah yang kita produksi, ya harapannya 0, sekian sampah itu masuk ke TPA, kayak gitu. Nah, ini juga ada sumber menarik dari World Economic Forum, jadi teman-teman juga bisa langganan di websitenya. Sempat beberapa minggu lalu mereka ngomong tentang circular economy, dan kalau ngomongin circular economy itu sebenarnya not only waste ya, tapi banyak banget, mulai dari circular design, circular finance, circular business model, system level circular change, circular economy in cities, regenerative food system, technologies enabling circularity, terus ini banyak anaknya ya, mulai dari innovation, entrepreneurship, ocean, global health, youth perspektif, dan sebagainya. Jadi nanti aku akan share slide-nya ke teman-teman semuanya untuk dipelajari, atau mungkin teman-teman juga bisa ngecek di webnya World Economic Forum. Jadi kalau kita ngomongin circular economy itu nggak hanya tentang sampah, tapi lebih the whole holistic gitu. Jadi kayak sangat kompleks banget gitu. Terus kemudian ini tadi gambaran juga yang lebih dimudahin ya. Ada raw material, ini juga aku ngomongin circular economy. Harapannya teman-teman di sini semakin kebayang, mulai dari tadi ini basic banget, kita belum paham apa-apa. Terus ini juga agak little bit complicated, dan ini aku share juga yang lebih sederhana, ini dari ResearchGate. Ya, kalau raw material tuh bisa dari plastik, chemical metals, kemudian kan diproduksi menjadi barang ya, atau komponen. Terus kemudian desain dan produksi, terus nanti didistribusikan melalui retail atau distribution. Nah, kemudian kita sebagai manusia kan dikonsumsi ya. Nah, itu ada di bisnis, ada household sama public sector. Nah, itu dari kita bisa kita repair atau kita reuse. Nah, makanya kalau WhatsApp tuh kita berada di bidang ini. Kita nggak masuk di produksi ini, nggak. Kita masuk di level ini, waste treatment. Kalau kita nggak di incinerator atau di landfilling, kita masuknya yang di recycling. Jadi memang kalau teman-teman lihat unit bisnis kan banyak banget. Nah, kita masuknya sangat kecil banget, yaitu di recycling, karena kita berharap tidak ada masuk yang ke landfill kayak gitu. Nah, kemudian plastik di recycle, nggak plastik sih, everything about waste kita recycled materials, nanti jadi unit raw material lagi, dan kemudian jadi production komponen kayak gitu. Jadi it's very complicated when we talk about circular economy. Nah, kemudian ini sebelum aku ngomongin lebih jauh ya, jadi kalau kita ngomongin sampah, habit, behavior itu, kita bisa masuk ke hierarki penanganan sampah yang mendukung sustainabilitas lingkungan gitu. Nah, selama ini kita berpikir bahwa untuk pencegahan itu di level yang sangat sederhana gitu. Maksudnya adalah penanganannya itu udah yang paling akhir, soalnya semuanya tuh ya pasti nanti berakhir di landfill gitu. Jadi kayak orang mindsetnya aja udah pencegahan itu sangat sedikit persentasenya gitu. Mindset diminimasi juga masih sedikit, di reuse, di recycling juga masih sedikit, karena kita berpikiran bahwa nanti ya semuanya di pembuangan akhir gitu. Nah, kita harus men-switch atau mengganti paradigma itu, atau mengganti pemikiran kita itu dengan piramida terbalik. Kalau para aktivis lingkungannya bilang gitu ya, piramida terbalik. Nah, piramida terbalik itu maksudnya adalah kita memperbanyak di pencegahan atau reuse atau penolakan. Jadi misal kalau nggak penting-penting banget, nggak perlu membeli barang, atau nggak perlu menggunakan plastik, atau nggak perlu consumption yang berlebihan. Jadi memang pencegahan itu di paling awal. Jadi harapan Endian adalah dengan kita melakukan pencegahan,
meminimasi, terus mereuse, merecycling, akhirnya pembuangan di akhir tuh udah paling akhir yang kayak sisa-sisa doang gitu loh teman-teman, kayak gitu. Nah ini kalau dari WhatsApp kita menganut 3P concept. Jadi when we make a profit, we should also thinking about planet and people. Jadi ketika kita ngomongin cuan gitu, kita juga harus berpikir tentang planet dan juga masyarakat gitu. Makanya WhatsApp ada profitnya, kita juga mikir orangnya yang terlibat di situ atau stakeholders yang terlibat di situ gitu. Nah yang pertama kalau aku tadi ngomongin di pencegahan, kita harus buy the right things. It means that saat kita melakukan suatu hal, kita harus berpikir barang ini akan jadi sampah apa enggak. Kalau udah jadi sampah, kita bisa merecycle atau mereuse atau enggak, bisa mereduce apa enggak gitu. Jadi memang kalau emang enggak penting-penting banget, nggak usah dibeli gitu, karena bakalan jadi sampah kayak gitu. Apalagi isu yang lagi happening kan, ini mau Lebaran biasanya orang beli baju baru ya. Jadi fast fashion juga sangat related banget, dan Insya Allah besok juga ada ada IG Instagram Live, kita ngomongin fast fashion dari teman aku di India gitu. Jadi it's very kompleks ya kita ngomongin tentang waste management. Tapi yang hal kalau kita ngomongin tadi piramida terbalik, memang di pencegahan itu sangat penting. Makanya yang pertama yang memang harus kita lakukan, buy the right things. Kalau nggak penting, biasanya kan ini ya, setan-setan beli aja gitu. Padahal sebenarnya itu nggak penting-penting banget, tetap beli, ini buat apa ya? Itu biasanya tuh kayak common banget yang kita rasain sekarang kayak gitu. Nah selain itu, tadi udah beli yang benar. Kemudian juga ini hal-hal yang sangat simpel yang ini biasanya kita dari ASEAN Reusable by Campaign or salam board game yang bisa kita berikan atau kita sarankan ke para masyarakat yang udah mulai care sama environment. Jadi kalau ini udah pasti teman-teman udah paham ya, misal bawa your own reusable bag, nggak pakai plastik, terus kemudian juga bring your own cup, bring your own reusable water bottle, terus menggunakan kontainer sendiri untuk beli makan, terus membawa alat makan sendiri, pakai reusable straw. Kalau aku sih nggak pakai reusable straw, jadi kayak langsung diminum aja di gelas gitu. Kayak di Jawa sangat common sih, jadi di Jawa tuh nggak common pakai sedotan, dan aku emang nggak suka pakai sedotan kayak gitu. Jadi ini how to do yang very simple, tapi it's not only that gitu teman-teman. Nah ini aku juga ada video, ini video kampanye dari ASEAN Reusable by Campaign, dan teman-teman bisa kebayang produknya ASEAN Reusable Campaign kayak gimana, itu bisa dilihat aja ya. Bentar. ASEAN Reusable Bag Campaign, I'm okay without plastic. Nah itu teman-teman gambaran singkatnya. Itu hal yang sangat basic ya yang teman-teman bisa lakuin ya. Dan itu produk lama sebenarnya aku bikin tuh tahun 2015. Sekarang produknya udah nggak gitu lagi. Kita produknya ada yang aku di rumah belakang sih. Nanti mungkin kalau teman-teman itu bisa cek aja di Instagram kita Sandro Campaign. Terus ada boneka, cuma boneka masih prototyping, jadi banyak trial and error karena konversinya belum ready to production gitu. Nah ini juga sebenarnya yang kita hadapi bersama. Alhamdulillah kita sekarang semuanya di rumah, stay at home, jadi nggak ada lagi buka bersama gitu. Tapi someday kalau misal COVID-19 ini beres, alangkah baiknya memang teman-teman di iftar time atau waktu-waktu berbuka juga kayak gini nih, kayak dicontoh nih. Jadi memang perlu zero waste banget atau less waste kayak gitu. Nah kemudian ini beberapa cara atau yang bisa teman-teman lakukan selama di rumah. Jadi mungkin harapnya bisa dicoba ya. Jadi yang pertama adalah try to waste segregation atau pemilahan sampah yang plastik-plastik, yang organik-organik, yang metal-metal, yang gelas-gelas, yang kertas-kertas, terus kemudian yang B3 atau baterai-baterai gitu. Nah kemudian ini lebih detailnya lagi, nanti teman-teman bisa lihat aja di chat
di slide yang nanti aku bagikan. Jadi ini beberapa jenis-jenis sampah ya. Kalau ini kan sangat general, kalau ini kan lebih spesifik kayak misal organik itu ada sisa makanan dan memang nggak boleh setelah misal ada kertas dimasukin di plastik itu ya jangan gitu. Kalau non organik kan ada styrofoam itu masuknya ke residu, jadi sampah-sampah residu. Terus kemudian residu itu apa? Itu residu itu gampangnya kayak kemasan yang udah nggak bisa dipakai lagi gitu. Jadi yang biasanya kemasan-kemasan sachet itu masuknya ke residu. Nah, kalau kertas kan masih, kalau di bank sampah kan bernilai tinggi, plastik juga masih ya kurang lebih per kilo Rp3.000. Kaleng juga harganya masih tinggi gitu, dan kemudian sampah khusus. Nah, kemudian ini juga teman-teman bisa coba untuk composting gitu ya. Nah, untuk composting sendiri, teman-teman nanti bisa mulai, kalau composting itu ribet-ribet gampang ya. Jadi kalau metode composting kan ada aerob sama anaerob ya. Maksudnya adalah kalau aerob itu yang ada anginnya atau ada udara yang masuk, kalau anaerob itu yang enggak ada udara masuk, jadi compact gitu. Nah, keluarannya kalau aerob itu komposnya dia jadinya kompos biasa, maksudnya campuran sama ada apa yang kompos kering. Kalau anaerob itu kompos kering sama kompos cair kayak gitu, dan perlakuannya juga sangat berbeda. Kalau yang metode ini, metode bahan kompos yang coklat, hijau dan tidak boleh itu yang ini masuknya di aerob gitu. Kalau anaerob mah semuanya bisa dimasukin. Nah, kalau aku sendiri di rumah itu nggak pakai ini. Kalau dulu aku waktu di Jakarta, sekarang aku kebetulan stay di Bojonegoro. Kalau dulu aku di Jakarta aku pakai anaerob, jadi tinggal masukin aja organik, aku masukin aja, ntar tunggu aja sekitar kurang lebih beberapa bulan nanti juga udah jadi kompos kayak gitu. Nah, kalau aerob itu lebih ke nanti ini perlu diaduk lagi, terus kalau ada bau dikit dikasih perlakuan lagi, dikasih zat nyawa macam-macam kayak gitu. Fertilizernya juga perlu banyak, jadi agak ribet, makanya aku lebih milih yang gampang-gampang aja kayak anaerob. Terus kalau di Jawa tuh ada namanya joglangan, jadi tanahnya digali kurang lebih ada 1 meter atau apa namanya, nggak sampai 1 meter juga sih, ya kurang lebih berapa ya, 50 cm lah. Jadi semua sampah organik masukin aja gitu. Nanti kalau udah penuh buka buka lubangan lagi, kemudian dimasukin lagi. Nah, sampah joglangan itu yang udah dimasukin penuh kan biasanya prosesnya normally ya 14 hari ya normalnya. Nah, nanti dibuka, nanti dipindah lagi gitu. Itu paling simple gitu. Dan kalau di rumah Bojonegoro kan lahannya banyak ya, jadi bisa pakai itu. Tapi kalau di Jakarta aku pakai aerob. Nah, yang ini juga metode enak juga, biopori itu hampir sama kayak joglangan, jadi dibor atau digali kurang lebih 1 meter dalamnya, udah masukin aja semuanya kayak gitu. Jadi ini juga enak kayak joglangan gitu. Cuma ini perlu ada ini dulu, dibolongin dulu, terus dibor dulu, terus nanti disemen dulu kayak gitu. Itu ini gambarnya. Terus kemudian teman-teman di sini yang suka masak bisa try your own food, make your own food gitu. Karena kan misal teman-teman udah mulai menanam nih urban farming gitu, dan itu bisa teman-teman pakai juga. Nah, terus kemudian juga buy and support local products. Nah, hal ini kenapa buy and support local product? Karena kita bisa mengurangi emisi karbon. Soalnya kalau misal kita beli bahan dari luar negeri kan untuk carbon footprint atau jejak karbonnya kan tinggi gitu. Makanya memang kalau aku dari rumah sarannya belinya yang produk lokal aja atau beli di traditional market kayak gitu atau pasar tradisional. Nah, kemudian selain itu juga try to less water and less electricity. Jadi kalau teman-teman muslim kan sholatnya wudhu dulu ya. Biasanya kalau orang-orang yang lihat air deres kan langsung dideresin banget. Padahal sebenarnya kalau airnya dikecilin juga nggak masalah sebenarnya. Jadi try to less water. Terus kemudian juga less electricity. Jadi kalau yang nggak ini lampu rumah ini dimatiin jadi agak gelap ya karena masih ada cahaya gitu. Jadi makanya selama masih ada cahaya langkah baiknya nggak usah pakai lampu juga kayak gitu. Terus kemudian juga kalau aku sih ikut online classes, ini lagi banyak ikut online classes karena ada banyak yang bersertifikat juga. Ini kayak aku ambil dari Harvard. Harvard ini aku ambil ini beberapa kelas dari Health Effect of Climate Change, Energy Within Environmental Constraints, terus ada Community Health Worker Program kayak gitu. Dan ini kan tujuanku pengen membantu di proses operational West Hub juga. Jadi aku butuh banyak ilmu terkait hal-hal ini gitu.
Nah, kemudian tadi kan aku ngajak teman-teman untuk waste segregation ya, atau pemilahan sampah. Nah, kemudian kemana, dibawa kemana gitu. Nah, ini beberapa cara. Yang pertama adalah keep aja dulu. Ini yang biasanya aku saranin sama teman-teman yang curhat masalah sampah. Keep dulu aja sampah kalian, mulai dari sampah plastik, kertas, koran, kemudian jelantah. Pokoknya tampung aja dulu. Kan COVID kan nggak boleh keluar dan sadly bank sampah itu kebanyakan pada tutup. Jadi semuanya berakhir di landfill dan nggak banyak yang beroperasi. Nah, aku bilang tampung aja dulu, nanti kalau COVID-19 beres, kamu tinggal jual itu semua sampah-sampah kamu, kayak gitu. Jadi ini saran yang pertama. Jadi sampah-sampah yang bisa didaur ulang, bisa taruh di bank sampah terdekat, di rumah teman-teman masing-masing. Terus kemudian memulai untuk start urban farming, jadi teman-teman yang suka untuk suka bercocok tanam dan nanti hasil dari urban farming bisa dimasak sendiri gitu. Itu the power of circular economy gitu. Jadi nggak ada yang sampah yang masuk atau keluar dari rumah gitu. Nah, kemudian tadi aku ngomong di piramida terbalik, memang the lastly adalah masuk landfill atau kita bikin produk lain. Makanya di EcoBrick ini pun juga dari teman-teman penggiat EcoBrick bilang bahwa semua EcoBrick itu salah satu penyelesaian udah paling akhir, udah mentok, nggak bisa diapa-apain, makanya dibikin EcoBrick gitu. Sama halnya dengan TPS, misal udah sampahnya residu, udah nggak bisa diapa-apain lagi, ya udah mepet, mentok, udah nggak bisa apa-apain. Tapi the power important adalah pengurangan di awal, gitu, biar jadinya kayak gini, gitu. Terus ini saran untuk teman-teman mungkin di sekitar yang mempunyai banyak waste pickers gitu. Nah, ini dari teman-teman Break From Plastic. Kalau dari Break From Plastic ini, mereka menyarankan ada beberapa hal ya, terutama kayak be civil to waste collectors. Jadi memang ya karena pendapatan mereka udah sangat memprihatinkan, apalagi sekarang alhamdulillah di bulan Ramadan, alangkah baiknya kita untuk banyak beramal gitu. Kita harus be kind with them, terus kemudian kasih donasi sembako, atau ini kalau mereka bilang give them dry ration to cook. Terus kasih hand sanitizer atau alat-alat kebersihan. Kemudian juga memilah sampah, di segregate your waste, compost the wet fraction. Jadi memang pemilah sampah nanti kalau ada waktunya datang, kita udah tinggal ngasihin semuanya ke mereka. Kayak gitu. Terus kemudian jangan lupa untuk talk to your neighbors to do the same. Jadi ngajak teman-teman kalian untuk memilah sampah. Nah, apa yang Waste Hub lakukan, alhamdulillah kurang lebih selama 2 bulan terakhir, kita udah mendeliver kurang lebih 1.541 paket sembako sampai sekarang, dan besok insya Allah ada 100 lagi dari teman-teman Barisan Bandung Negeri, besok banget distribute-nya. Terus selama 2-3 bulan ke depan ada sekitar insya Allah 1.500 kerjasama sama Gojek, Yayasan Andri Gojek yang bernama Yayasan Anak Bangsa Bisa. Kayak gitu. Dan alhamdulillah sekarang nggak langsung kita tenang karena pemulung-pemulung kami mendapat bantuan gitu, walaupun nggak dalam bentuk fresh money, tapi paling nggak mereka bisa makan. Soalnya kita mikir mereka harus makan kayak gitu. Nah, ini juga tips dari World Economic Forum. Jadi tadi sebenarnya tips-tips ini yang udah aku ngomongin di awal, mulai shopping at bulk stores, jadi teman-teman belanja di bulk stores, terus bawa your own containers, jadi belinya nggak pakai kemasan plastik. Terus kemudian tadi ini juga ada supporting informal workers with speakers, terus menggunakan reusable shopping bags selama teman-teman berbelanja. Terus kemudian juga mencoba untuk konsep circular economy dan sebagainya. Itu sih teman-teman sharing dari aku. Semoga teman-teman nggak bosen, nggak ngantuk ya. Kurang lebih 1 jam ya, pas 1 jam. Yang penting adalah kita harus action dan juga sustain. Karena kenapa dalam kekonsistenan saat kita bergerak di bidang lingkungan hidup itu sama aja kita menghadirkan sebuah keseimbangan antara kita sebagai manusia dan juga hubungan sama alam. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Feel free to silaturahim ya, teman-teman bisa cek di Instagram aku Ranitya Nurlita atau di Linktree juga, di situ ada semua platform edukasi aku, mulai dari podcast, YouTube, everything. Jadi teman-teman bisa cek di sana, atau di sini ada Waste Hub. We are very happy to donation dan sebagainya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi ke moderator. Ya, waalaikumsalam. Oke, terima kasih Mbak Lita untuk sebenarnya memang lengkap ya kalau boleh tahu.
kita tentang dari awal permasalahannya, fakta-faktanya, lalu apa yang bisa kita lakukan dan bisa lakukan juga gitu. Nah, ini ada beberapa pertanyaan. Nah, karena waktunya udah sempit juga, kita batasi ya pertanyaannya teman-teman. Jadi mungkin 3 aja ya, 3. Dan bisa dijawab secara singkat aja ya Mbak Lita ya. Jadi Siap-siap. Yang mana nih? Yang pertama aku bacain dari Risa Vibia. Kak, berkaitan dengan sampah event, langkah apa yang dilakukan WESAP? Apakah dengan aksi after event, membersihkan lokasinya bekerja sama dengan IO atau pekerja event komersil, misal konser, kuliner, untuk menjalani misi less waste? Ini berkaitan sama waste management yang dilakukan oleh WESAP. Oke, terima kasih banyak Risa pertanyaannya ya. Jadi kalau WhatsApp itu kita nggak IO, tapi memang kita temennya IO gitu. Kita IO tapi bukan kita temennya kita nggak IO tapi kita temennya IO. Jadi memang kita pure consultant. Jadi IO kalau sama IO kan biasanya mereka yang menyediakan semua tools. Nah kalau kita juga sama, mereka yang menyediakan tools, jadi IO-nya menyediakan tools, terus kami menyediakan tools untuk kebersihan khusus. Jadi tong sampahnya kalau tadi teman-teman lihat ada tadi kelihatan sih, nanti mungkin aku share lagi ya fotonya. Jadi ada tempat sampah terpilah mulai dari organik, terus kemudian sampah anorganik, terus kemudian sampah residu, kita bagi 3 gitu. Yang penting sampahnya kering, tapi sadly selama kita handle event, masyarakat Indonesia ya Allah Gusti dicampur semuanya kayak. Jadi kita juga ada relawan. Jadi setiap relawan tuh menjaga satu tong sampah, satu paket tong sampah yang ada 3 itu tadi kayak gitu. Dan kita melakukannya karena keterbatasan SDM kita melakukannya selama during event. Before and after kita nggak calculate gitu. Kalau tadi aku bilang kita udah produce kurang lebih 2, something ton sampah, itu during event aja. Karena sebenarnya before and after itu sampahnya lebih banyak, tapi karena keterbatasan EDM kita juga nggak mau memberikan suatu kayak pengharapan yang tidak sesuai dengan klien. Akhirnya kita bilang bahwa sampah yang kita kelola cuma during event aja gitu. Jadi kalau after event kita balikin lagi ke para pihak IO kayak gitu. Semoga kejawab ya Risa ya. Iya. Oke. Nah, ini pertanyaan kedua ada dari Jessica Levani. Nah, Kak Lita mau nanya, saya setuju banget dengan sirkular ekonomi dan alhamdulillah lagi menerapkan cegah pilah olah. Nah, penasaran dan mau tanya beberapa hal nih yang mau dijawab Bang. Nah, sirkular ekonomi fokus ke recyclable plastik, botol, ember, tapi gimana dengan plastik-plastik yang kualitasnya di bawah botol plastik seperti plastik mika kemasan, snack, sachet plastik? Apakah bisa di-recycle juga selain di-reuse jadi handcraftings atau bagaimana? Nah, plastik yang didaur ulang apakah sudah dimanfaatkan oleh perusahaan-perusahaan makanan yang dipakai ulang sebagai kemasan produk mereka? Nah, selama pandemi COVID-19 banyak yang setuju untuk pakai single use plastik untuk menghindari virus yang stay di reusable plastik. Menurut Kak Lita, apakah hal ini berpengaruh pada gerakan reuse plastik? Nah, sebenarnya ini juga berkaitan sama pertanyaan ketiga dari Kurnia Lestari. Dia bilang, gimana dengan produsen yang memproduksi single use plastik? Jadi kan disinggung tentang penggunaan kualitas plastik juga. Nah, kemungkinan besar mereka juga akan memproduksi plastik menjadi sampah gitu. Nah, maka semakin kompleks masalahnya, nggak kunjung selesai ini. Nah, sebenarnya WhatsApp tuh udah ngelakuin apa langkah yang diambil gitu, dan apa sih sebenarnya tujuannya itu menyadarkan produsen atau enggak sih sebenarnya untuk sustainable sustainable production lah, biasa bilang seperti itu. Nah, mungkin bisa dijawab. Oke, terima kasih Jessica dan juga Kurnia ya pertanyaannya. Nah, kalau ini kan ngomongin tentang plastik kemasan ya. Plastik kemasan dibawa kemana? Itu kan sebenarnya plastik kemasan kan masuknya ke residual waste ya, sampah residu yang nggak bisa diapa-apain lagi, udah stuck banget, udah nggak bisa diapa-apain lagi. Jadi ada beberapa opsi emang yang bisa dilakukan. Yang tadi bener banget kata Jessica bahwa itu bisa di recycle jadi handicraft. Nah, emang aku suka produk-produk handicraft, dan ini juga aku pakai kayak temen aku nih juga dari handicraft juga kelihatan ya. Ini handicraft dari sachet juga nih, teman aku dari Jogja gitu. Ini aku pakai jadi pouch. Nah, ini salah satu handicraft atau mungkin jadi handicraft yang lain. Dan
Kalau orang bule kan suka ya handicraft, tapi kan orang Indonesia kan nggak suka ya, karena nggak cantik gitu. Makanya dalam kita kalau misal teman-teman yang interest teman-teman Permasalahan seni ya, bersampah juga ya. iya, kalau teman-teman suka art or design, teman-teman kalau memproduksi suatu barang harus yang bernilai jual, bukan karena kasihan gitu diproduksi sama misal pengrajin gitu, tapi memang harus bernilai jual. Dan ini aku sangat recommended sih. Ini punya Project B, ini punya teman aku yang Bang Hijrah tadi, yang riset itu, ini bagus banget dan awet. Ini aku beli udah zaman bahula banget. Ini dari sachet juga, ini dipotong-potong gitu. Nah, selain itu, selain dibikin handicraft, emang the only things adalah masuk ke landfill atau di insenerator, jadi dibakar. Itu kayak udah the last option sih teman-teman. Jadi itu sebenarnya sampah-sampah kemasan yang downgrade atau grade-nya kecil itu nggak bisa diapa-apain gitu. Makanya aku saran buat teman-teman emang alangkah baiknya mengurangi dari awal kayak gitu. Nah, paling ya hanya handicraft, mau dibikin eco brick ya udah itu bagi orang-orang yang rajin gitu. Nah, tapi PR-nya adalah bagi orang-orang kayak kita yang mungkin teman-teman sibuk dengan kegiatan teman-teman masing-masing, itu sangat questionable, sangat jadi pertanyaan besar kayak gitu. Nah, terus kemudian ini Yang buat perusahaan. ya, untuk perusahaan sendiri ada namanya sebuah sistem namanya Extended Production Responsibility. Nanti teman-teman bisa cek di Google aja. Jadi itu suatu tanggung jawab suatu produsen untuk bertanggung jawab sama kemasannya kayak gitu. Nah, untuk kalau dari level WhatsApp kita memang belum sampai ke level itu ya, karena kan kita masih baru banget, belum setahun. Nah, tapi banyak teman-teman aku yang penggerak lingkungan, dia udah masuk di EPR dengan membuat advokasi lingkungan kayak gitu. Jadi kalau teman-teman kelihatannya dari teman-teman ini di Bali kan juga ada Bye Bye Plastic Bag, itu dia juga udah masuk di law enforcement. Makanya di Bali kan sekarang plastiknya udah di-ban ya. Nah, jadi kalau dari WhatsApp sendiri memang kita belum masuk ke extended production responsibility, jadi memang kita sekarang lebih ke consulting service. Nah, harapannya juga someday dengan semakin kaya dari tim kita, manpower-nya, jadi honestly kita baru ada 5 orang yang nggak full time juga, jadi memang kita punya pekerjaan masing-masing gitu, jadi memang kita work after work gitu, kerja setelah kerja gitu, dan kebanyakan alhamdulillah kita kerja di after weekend. Nah, jadi harapannya dari kami memang kita juga ada law enforcement, jadi tidak hanya menyelesaikan permasalahan sampah, tapi juga ada perubahan suatu peraturan baru. Nah, kalau memang sekarang bagi para penggiat lingkungan, memang udah dari beberapa tahun terakhir mereka fokus di gembor-gembor extended production responsibility, gitu. Gitu. Terus dan beberapa tahun yang lalu pemerintah juga membuat undang-undang persampahan ya, cuma itu juga sangat raw banget, sangat dasar banget, dan perannya para penggiat lingkungan dan juga para aktivis memang juga membantu pemerintah dalam menyelesaikan hal itu bersama, karena sebenarnya pemerintah juga udah banyak guideline atau panduan. PR-nya adalah apakah kita mau membantu mereka untuk melakukan atau menyelesaikan bersama. Terus selanjutnya untuk pertanyaan dari Jessica juga, during COVID-19 ini kan plastik semuanya ya gitu, karena menghindari virus gitu. Nah, ini PR banget ya teman-teman ya, makanya kalau bisa semuanya dari rumah deh gitu, maksudnya dari produksi, mengkonsumsi, semuanya dari rumah. Jadi sebenarnya plastik itu udah jalan paling akhir gitu. Kalau emang udah nggak bisa lagi ya mau nggak mau memang harus pakai plastik. Nah, kalau contohnya ini aku ambil contoh sampah APD atau medical equipment gitu. Sampah medical equipment itu kalau teman-teman dokter aku saran memang dikumpulin di wadah terpisah, dan itu maksudnya kan B3 atau sampah medis gitu. Ditulis sampah medis, habis itu dikumpulin, misal kalau masker ada gunting, maskernya digunting, terus kemudian bisa dikasih ke rumah sakit atau puskesmas terdekat, karena mereka punya insinerator gitu. Jadi di end of the plastic emang kalau jalur-jalur kayak gini ya di insinerator gitu. Makanya memang aku balikin lagi ke teman-teman, memang kita harus piramida terbalik, jadi pengurangan memang dari awal kayak gitu. Semoga bisa menjawab ya Jessica dan juga Kurnia. Oke. Sebenarnya masih ada yang nanya, tapi mohon maaf ya, waktunya sudah habis. Jadi mungkin nanti bisa terhubung sama Mbak Lita langsung lewat Instagram, atau nanti di sesi dia kan banyak ya untuk live dan sebagainya. Aku jawabannya nanti yang nggak kejawab aku share di Instagram story aku. Siap, Selalu siap. Ini setiap nanti event dicatat. pasti gitu. Ya, kan ini udah aku
copy semua pertanyaannya. Jadi nanti tinggal jawab aja. Mantap, mantap. Jadi itu dimudahkan ya teman-teman. Nah, karena sudah di ujung waktu, kita juga yang mau buka puasa akan berbuka puasa. Oh iya ya, di Bali ya. Iya. Oke, jadi teman-teman sekarang terima kasih banget udah pada join. Mungkin sum up-nya sangat mungkin simple banget sih dari moderator saya sendiri, yaitu sebenarnya kalau kita ngerti tentang circular economy, tentang waste management, itu harapannya semakin wise juga tentang keputusan kita membuang atau membuat sebuah sampah ya gitu. Karena solusinya juga nggak cuma dari pemerintah, solusinya nggak cuma dari perusahaan, tapi juga dari kita sendiri. Dan yang paling penting, yang paling saya highlight banget itu adalah piramida terbalik dari penyampaian Mbak Lita tadi, di mana pencegahan adalah yang utama gitu. Jadi jangan buru-buru Kak kita buat buang pakai sampah atau buat sampah atau menghasilkan sampah itu, ya udah yang penting kan bisa di recycle gitu. Itu adalah opsi yang paling minimal banget. Paling apa ya, udah nggak bisa diapa-apain lagi gitu lah. Iya, Gitu, mindset-nya harus diubah nih. Mindset-nya harus diubah. Why-nya ya, start with why gitu. Oke, thank you teman-teman. Thank you Mbak Lita juga. Terima kasih banyak udah menyempatkan waktunya. Dan kita masih ada sesi yang terakhir untuk rubber di AJT Forum. Jadi teman-teman jangan lupa untuk besok hari Rabu join. Dan MVP juga nanti bakal diumumkan di grup AJT Forum di WhatsApp. Nanti akan berkesempatan dapat satu eco produk dari Star. Dan teman-teman juga bisa untuk dapat kesempatan untuk dapat hampers setelah sum up semua MVP-nya, hampers lebaran dari AJT Forum di rubber ini. Dan kalau misalkan teman-teman kasih proof challenge di Instagram dan tag aku juga akan dapat voucher diskon untuk produk di EcoStar juga gitu. Jadi ayo sebelum lebaran kita manfaatkan Ramadan untuk cari berkah dan cari produk yang banyak. Oke. Nah, jadi teman-teman seperti itu ya. Jadi terima kasih sekali. Sampai jumpa. Mungkin dikembalikan ke The Bridge atau langsung ditutup aja? Mungkin aku ada sedikit ini, boleh closing statement ya bahasanya? Boleh closing statement. Sorry. Enggak apa. Ini tadi ada beberapa yang saran, ini dari ini nih, Lazimah, saran buat teman-teman air bekas wudhu bisa dialirkan ke taman atau kolam lele gitu. Jadi ini masukan yang sangat menarik ya, jadi mungkin teman-teman nanti bisa menerapkan. Terus mungkin dari saya closing statement adalah kita memang harus mulainya dari rumah dan diri kita sendiri sebelum kita menyampaikan ke orang lain. Dan mungkin ini juga teman-teman nanti bisa follow di weshub.id, besok insya Allah kita akan ngomongin fast fashion, jadi kondisi sampah pakaian selama ini, apalagi ini juga mau lebaran karena dikit-dikit baju baru, alhamdulillah gitu ya. Jadi insya Allah besok jam 4 sore kita diskusi sama teman saya dari India, dia alumni H&M fellowship program, jadi memang dia paham tentang fast fashion seperti itu. Kayak itu aja sih, dan terima kasih banget buat teman-teman semuanya atas undangannya. Terus saya pribadi kalau ada salah-salah kata, tadi ada beberapa kendala teknis juga mohon maaf. Kayak gitu. Asik. Oke, terima kasih Mbak Lita. Sampai jumpa teman-teman. Jangan lupa di follow Instagramnya juga. Ya, sebelumnya kita foto bareng dulu kali ya. Oh iya, lupa boleh. foto bareng. Tapi udah pada live nih kayaknya. Iya, sambil ngomong belum. terima kasih langsung ke Karanitia biar kelihatan rame gitu. Iya. Semua. Sudah sempat di foto-foto juga. Terima kasih. Terima kasih banyak waktunya.